Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita Burulubis dari kelas AM 5D. Saya akan mempresentasikan mini project equity report dari PT Matahari Department Store Tbk. Berikut daftar isi dari slide PPT saya. Yang pertama itu profil perusahaan, yang kedua kegiatan usaha, yang ketiga wilayah operasional dan produk, yang keempat aksi korporasi, yang kelima financial distress, yang ketujuh economic value added atau EVA, dan terakhir yaitu kesimpulan. Informasi perusahaan PT Matahari Department Store Tbk. Yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Matahari Department Store Tbk atau dikenal dengan kode saham LPPF berdiri pada tanggal 24 Oktober 1958. Alamat kantor pusat, Menara Matahari, lantai 12, Jalan Boulevard Palem Raya, nomor 7, Karawaci, Tangerang, 15811 Indonesia. Dengan bidang usaha retail, Matahari telah mentransformasikan dirinya sebagai salah satu perusahaan retail paling tangguh di Indonesia dan telah diakui sebagai platform retail terbesar di Indonesia, yang menyediakan barang-barang berkualitas bagi kelas menengah Indonesia yang sedang berkembang dalam kategori-kategori utamanya. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, perdagangan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, angkutan darat, dan angkutan melalui saluran pipa, penyediaan makanan dan minuman, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan, aktivitas jasa informasi, real estate, aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas profesional ilmiah dan teknis lainnya, aktivitas kantor, aktivitas penunjang kantor, dan aktivitas penunjang usaha lainnya seperti aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya. Selanjutnya yaitu wilayah operasional. Wilayah operasional adalah platform retail terbesar di Indonesia dengan 148 gerai di 81 kota di Indonesia, serta secara online melalui matahari.com. Selama lebih dari 60 tahun, Matahari menyediakan produk pakaian kecantikan dan sepatu yang berkualitas, fashionable, dan terjangkau bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu produk. Perusahaan menjual berbagai jenis produk dengan merek eksklusif sendiri dan secara konsinyasi. Produk tersebut meliputi yang pertama pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga lainnya. Aksi korporasi. Pada 27 Desember 2019, Perseroan menyelesaikan pembelian kembali saham awal dengan membeli 204.254.200 saham atau 7% dari modal di store seharga rata-rata 4.042,95 per saham, menghabiskan 827,1 miliar dan melaporkannya kepada OJK pada hari yang sama. Selanjutnya, pada 21 Januari 2020, Perseroan menyelesaikan pembelian kembali saham tambahan dengan membeli 87.515.100 saham tambahan atau 3% dari modal di stok. Seharga rata-rata 4.234,64 per saham, menghabiskan 371,3 miliar dan melaporkannya kepada OJK pada 15 dan 22 Januari 2020, sehingga saham treasury tercatat sebanyak 178.734.500 saham per 22 Januari 2020. Pada 6 Agustus tahun 2021, melalui keputusan sirkuler Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan mendeklarasikan program buyback mengacu pada POJK nomor 2 garing POJK 04 garing 2013 dan COJK nomor 3 garing COJK 04 garing 2020. Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada 6 Juni tahun 2022, pemegang saham menyetujui penarikan sejumlah 261.725.200 lembar saham hasil buyback hingga 3 Juni 2022 dengan mengurangi modal di stop. Kemudian, pada rapat umum pemegang saham tanggal 29 Maret tahun 2023, disetujui penarikan sebanyak 104.137.700 saham hasil buyback hingga 28 Maret tahun 2003, juga dengan mengurangi modal yang disetor.
Selanjutnya yaitu financial distress dapat kita lihat bersama. Ini adalah hasil perhitungan dari Adman G-Score. Berdasarkan analisis Adman G-Score, pada tahun 2019, perusahaan berada dalam kondisi sangat sehat dengan G-Score 6,795, yaitu menunjukkan zona aman. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis ke zona distress dengan G-Score minus 0,251 yang menandakan risiko tinggi kebangkrutan. Pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan berhasil pulih dengan G-score masing-masing 3,340 dan 3,427, kembali ke zona aman, dan menunjukkan stabilitas keuangan. Sayangnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan ke zona abu-abu dengan G-score 1,151, mengindikasikan perlunya tindakan segera untuk menghindari risiko kebangkrutan. Fluktuasi ini menyoroti perlunya perusahaan untuk fokus pada peningkatan kinerja dan stabilitas keuangan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ekonomi value added atau EVA. EVA tertinggi dicapai pada tahun 2019 menunjukkan kinerja terbaik perusahaan dalam menciptakan nilai tambah. Penurunan EVA pada tahun 2020 dan 2021 mencerminkan peningkatan invested capital yang tidak diimbangi oleh kenaikan laba operasi bersih. Pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan yang signifikan, namun penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 karena turunnya NOPAT. Terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Tidak layak untuk investasi jangka pendek karena fluktuasi Z-score dan penurunan EVA di tahun 2023 mencerminkan ketidakstabilan kinerja yang signifikan. Resiko kebangkrutan tidak dapat diabaikan. Berpotensi layak untuk investasi jangka panjang jika perusahaan investor memiliki strategi untuk memperbaiki efisiensi keuangan dan meningkatkan stabilitas operasional. Investasi ini dapat memberikan nilai tambah, fokus restrukturisasi perlu pada peningkatan NOPAT secara konsisten, meningkatkan invested capital secara efisien, dan terakhir itu memperbaiki rasio-rasio keuangan untuk mengembalikan G-score ke zona aman. Baiklah, sekian presentasi mini project yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera.